Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini. Saat ini kita berada pada sesi ketiga, sesi 1 dan sesi 2. Banyak hal yang sudah disampaikan, baik terkait Rakerwil Majelis Hukum dan HAM, termasuk juga permasalahan hukum dan HAM yang ada di Provinsi Lampung. Di sesi ketiga ini, saya tertarik soal pendidikan demokrasi ya Pak Ferry. Salah satunya ya. Salah satunya itu terkait politik kita ini gimana menurut Pak Ferry? Ya, semakin hari sih tentu kesadaran publik soal demokrasi dan politik yang baik ya. Okay. Walaupun tentu masih banyak masalahnya sana sini, tapi publik berkembang. Cuman kan masalahnya itu juga bertambah. Okay. Sekarang sudah ada media sosial, internet, globalisasi. Betul. Orang bicara politik tidak lagi sekedar metodenya lama ya. Ada kampanye di media sosial yang sempat bikin riuh rendah di 2019. Nah, bagi kami di Muhammadiyah tentu sebagai lembaga yang bukan sekedar ormas tetapi lembaga juga dakwah begitu ya. Memastikan agar pendidikan politik, pendidikan demokrasi itu juga punya akhlakul karimahnya, yang kemudian bisa menyatukan publik. Orang lain berupaya memecahkan, tugas Muhammadiyah memastikan bagaimana pertautan itu bisa terjadi dalam demokrasi. Walaupun tentu tensinya selalu tinggi ya. Ini ya tugas Muhammadiyah tetap harus sabar nih. Tinggi agar kemudian penyatuan-penyatuan perspektif di antara publik itu bisa dilihat. Orang tidak mudah tersinggung, orang melihatnya dalam konteks politik, mungkin akan ada pertandingan ucapan dan segala macam, termasuk gagasan yang mungkin tanpa disadari itu sangat tajam. Nah, bagaimana kami di Muhammadiyah berupaya merakit dan merangkai itu semua. Dan tentu juga ini soal pendidikan itu tadi, publik disadarkan bahwa dalam politik tentu orang boleh beradu gagasan, tapi tidak boleh beradu fisik. Nah, menyadarkan publik ini tentu tidak mudah, tetapi kami yakin dengan struktur lembaga yang sampai jauh ke daerah-daerah, ini akan bisa membangun kekuatan untuk membangun kesadaran publik. Juga pendidikan bahwa publik juga harus diberi kesadaran haknya, gitu ya. Begitu orang terpilih, apa tanggung jawab orang yang dipilih terhadap orang yang memilihnya? Kan tidak selalu soal uang kan. Selama ini politik itu dikesankan kalau kami mau dipilih, kami harus serahkan uang. Kalau kalian mau dipilih, serahkan kami uang kan begitu. Nah, Muhammadiyah membangun kesadaran terhadap dampak kesalahan politik. Kalau janji-janji manis. Janji manis, banyak sekali janji-janji manis. Setiap tahun politik begitu ya. Betul. Nah, bagaimana agar kemudian janji manis itu diukur oleh publik pemilih dari track record mereka. Jadi jangan mudah kasih janji, track record Anda soal janji itu di mana. Nah, publik harus tahu itu. Semakin cerdas pemilih, tentu orang yang dipilih juga akan membangun karakter baru sebagai politisi kan. Tidak mudah mengumbar janji, tapi memastikan bahwa memang dia sudah punya track record dan lain-lain. Nah, ini yang mau dibangun berlahan-lahan oleh Muhammadiyah, tidak hanya untuk kadernya, untuk juga seluruh umat dan warga negara Indonesia. Iya, ini terkait ini Pak Trisno, menarik ini, karena semakin tahun politik kan semakin dekat Februari dari ini sumber fitnah, hoax itu bisa memecah belah bangsa. Menurut Pak Trisno lah sebagai Ketua Majelis HAM, Hukum dan HAM, silakan Pak Trisno. Ya, kalau kita memperhatikan salah satu masalah yang kemudian muncul itu adalah hal-hal yang terkait dengan pemberitaan yang tidak benar, informasi-informasi yang tidak benar yang disampaikan, apakah itu tujuannya menjatuhkan lawan politik dan seterusnya. Menurut hemat kami itu yang memang harus dihilangkan. Tidak boleh kita itu membiarkan hoax ini merajai, muncul di setiap proses-proses pemilihan. Itu tidak baik. Dan ini harus betul-betul bisa diatasi, bisa kita kendalikan. Nah, harapannya kita punya penegasan yang baik berkenaan dengan pendidikan politik yang
kita lakukan secara terus-menerus. Nah, Muhammadiyah salah satunya juga akan melakukan pendidikan politik ini yang saya kira itu sudah dilakukan di setiap pemilu Muhammadiyah, dan kita terus berjuang agar ujaran-ujaran yang tidak benar, tidak tepat itu berkurang. Meskipun tidak mudah, sekarang itu lebih orang mengolah itu bisa dengan setiap saat itu muncul. Lalu kemauan untuk bisa mengurangi itu ya harus juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu bisa kita lakukan, ada keinginan bersama untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Saya kira seperti itu. Iya, Pak Ferry, ini terkait pendidikan demokrasi juga, soal hoax itu bahaya benar itu. Bahaya dan sudah di mana-mana itu. Jadi menurut Pak Ferry tipsnya mengenai hoax itu? Ya, tentu ini butuh waktu ya. Bahwa ini sudah jadi tren politik dunia, bukan hanya di Indonesia. Bibir orang sudah ada di jempol sekarang. Kan? Dan mudah sekali itu tersebar tanpa memberikan filterisasi, pertimbangan, dan kira-kira dampaknya kepada publik seperti apa. Nah, Muhammadiyah mau membangun kurang lebih pendidikan kesadaran. Jadi bukan pendidikan yang memaksakan bahwa kami Muhammadiyah pasti benar, kalian harus lakukan ini, tidak. Tapi membangun berlahan-lahan kesadaran publik bahwa politik yang tidak etis, politik yang berbasis hoax hanya akan berbalik kepada diri kita sebagai publik luas. Oleh karena itu, gunakanlah cara-cara yang paling tepat untuk memastikan agar elegannya politik itu juga akan berdampak kepada kita warga. Nah, ini yang mau ditanamkan oleh Muhammadiyah, tentu karena dengan fase orang ketegangannya tinggi, kami juga harus hati-hati ini masuk. Jangan-jangan salah-salah masuk orang malah marah kan karena begitu tegang. Jadi prosesnya berlahan-lahan untuk memastikan pendidikan itu tepat sasaran bagi publik, agar demokrasi kita betul-betul juga bernilai baik ya. Karena semakin dekat dengan tahun politik makin ini, panas. Semakin panas ya. Khawatir bisa memecah belah bangsa. Isunya cuman memang Pak Ferry, masyarakat juga nggak tahu apakah informasi itu benar atau tidak itu. Ya. Salah satu yang ingin diupayakan, tapi ini tidak hanya kerja Muhammadiyah, juga banyak ormas lain yang punya keseragaman berpikir dengan Muhammadiyah untuk membangun politik anti hoax itu. Jadi kalau ada hoax yang muncul, nanti akan muncul juga penjelasannya. Tapi kan memang di tahun menjelang politik itu tidak mudah, angkanya itu membesar. Nah itu juga kalau tiap hari kerjaan Mas Risno dengan kawan-kawannya kan capek juga itu karena semua mau. Nah yang paling tepat itu cari sumbernya. Sumbernya kan adalah publik yang memakan informasi itu kan. Nah kalau mereka tahu ini yang mau dimakan itu beracun, tentu mereka akan menghindari. Begitu juga politik hoax dan segala macam. Kalau publik tahu ini beracun, tidak berdampak, bukan dari sumber formil yang baik, benar, maka itu kita sudah bisa mencegahnya. Nah itu sasaran Muhammadiyah ke depannya gitu. Oke, menarik. Terakhir di sesi ketiga ini, nggak terasa waktu juga ini. Ini terkait soal Muhammadiyah ini Pak Trisno. Ini Muhammadiyah ini politik atau ini bagaimana? Ke arah mana ini? Silakan Pak Trisno. Muhammadiyah itu dari sejak awal memang lebih menetapkan sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjalankan fungsi-fungsi di berbagai bidang sosial keagamaannya untuk lebih melayani umat. Nah, sehingga di dalam berpolitik itu kita serahkan kepada partai-partai politik dan mereka bisa mengembangkan perpolitikan ini dengan baik. Warga Muhammadiyah yang memang tertarik dengan politik bisa masuk ke lembaga-lembaga partai politik. Silakan. Bisa. Tapi kalau pengurus, kalau kemudian juga dia sebagai pengelola pengurus Muhammadiyah, sebaiknya sesuai dengan amanah yang diberikan sebagai tanggung jawabnya, dia mengelola Muhammadiyah ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa kita percaya bahwa politik itu dilaksanakan dengan baik sepanjang tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Kalau kecurangan-kecurangan sebagai lembaga yang mendirikan republik ini juga
patut untuk mengingatkan, itu tidak boleh dilakukan. Tetapi bagi pengurus tidak masuk ke wilayah untuk berpolitik. Tapi bukan boleh secara tidak tahu. Pribadi boleh. Secara pribadi Masuk boleh. partai Silakan. politik. Jadi kalau misalnya dia bagian dari partai politik dan akan mencalonkan, tentu tidak membawa nama Muhammadiyah. Itu yang paling penting. Termasuk Pak Wery ini Muhammadiyah juga tergantung personnya, orangnya ya. Diberikan kebebasan mau memilih wapres ya siapa, itu gimana Pak Wery? Sudah mulai, saya nggak tahu ya sudah disahkan apa tidak kemarin di PP sudah dibahas draft. Kalau ada yang kader yang mencalonkan dia jadi pengurus, dia harus istirahat dulu atau diistirahatkan gitu ya. Tapi itu semua untuk kebijaksanaan umat secara luas. Lagi nanti agar tidak juga terjadi perbedaan warna terlalu mencolok secara politik di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menghindar dari politik praktis, tetapi ya sebagai lembaga yang isinya manusia ya berpolitik baik gitu ya. Politik baik kita ya mau menegakkan demokrasi, menegakkan khasanah konstitusional yang baik, memastikan orang menjalankan hukum dengan baik, melindungi hak asasi manusia, itu politik kita. Nah, apa yang dilakukan senior-senior ini ya baik di pusat maupun di daerah memastikan berlangsungnya politik penegakan hukum, demokrasi dan hak asasi manusia dengan baik. Kan politik juga itu ya. Oke. Pak Suminto, gimana dengan di Lampung ini Pak? Kondisi di Lampung, Bapak sebagai Ketua Daya Muhammadiyah Lampung, bidang hukum dan HAM terkait politik praktis dan sebagainya. Sebagai organisasi besar kedua katanya begitu, Muhammadiyah itu kan sudah memilih negara demokrasi. Tentu negara demokrasi itu adalah memilih pemimpin kan melalui pemilu partai politik yang kita sepakati bersama. Gitu. Nah, Muhammadiyah tadi sudah disampaikan oleh Bapak pendahulu bahwa Muhammadiyah menjaga jarak yang sama dengan partai politik manapun, institusinya. Tapi warganya diberikan kebebasan untuk masuk ke partai politik manapun. Syukur-syukur bakal jadi, kira-kira gitu ya. Jadi makanya saya mengundang ini besok tanggal 23 akan ada raker lembaga hikmah dan kebijakan publik yang hampir sama dengan ini untuk mendulang teman-teman yang punya syahwat politik kira-kira siapa gitu. Jadi tidak menutup tapi jangan membawa ke institusi organisasi. Karena kalau itu tidak dilakukan, tadi kalau misalnya pengurus lebih baik sebaiknya mundur. Aturannya seperti itu, tapi ini lagi dibahas oleh PP karena itu di surat nomor 104/2013 ya. Itu disebutkan di situ mundur. Nah, tapi lagi dibahas dengan Pak Busro Mukodas dan disesuaikan nanti akan disesuaikan dengan kepentingan di umat. Jangan sampai kader-kader Muhammadiyah yang punya potensi politik malah justru terhambat karena ini, padahal peluang itu ada. Jadi kemarin sudah saya lakukan untuk mengundang seluruh kader-kader kita di Muhammadiyah, di partai manapun saya undang untuk berbicara ini. Jadi menghitung, mengkalkulasi, mapping dan seterusnya kira-kira bisa enggak. Nanti ketika mereka jadi anggota dewan atau apapun di situ nanti akan warna Muhammadiyah di situ ada. Jadi mewarnai partai-partai yang ada. Kerusakan di partai politik kan Bapak juga tahu ya, ini masalah uang, masalah macam-macam itu luar biasa. Berat untuk orang-orang yang seperti disebutkan oleh Pak Ferry. Di awal-awal reformasi itu ringan, tapi sekarang cukup berat. Maka kita latih sama teman-teman, jangan jauh dari politik. Dan perlu ingat Pak, Muhammadiyah itu tujuannya apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kata menegakkan tidak mungkin tanpa kekuasaan. Dan kekuasaan itu melalui partai politik juga. Oh iya, masa Muhammadiyah mau teriak-teriak di jalanan terus ya gitu ya Pak Trisno. Iya. Itu ada pemikiran-pemikiran yang terus kita coba untuk sesuaikan dengan kondisi. Karena pun kita memahami warga Muhammadiyah yang memiliki harapan untuk dapat melakukan tugas-tugas di bidang perpolitikan itu juga banyak. Tidaknya perlu kita atur dengan baik dan tidak merugikan perserikatan sebagai sebuah lembaga yang memang tugasnya di bidang sosial keagamaan.
menarik ini. Tapi itu tadi waktu juga kita sudah berada pada ujung sesi ketiga ini. Nggak terasa ini Pak Trisno. Pak Ferry. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita sudah berada pada penghujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.